Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian serta anak cucu Aki, alhamdulillah. Respon tentang bahasan RDP Mendikbud Bangga itu mendapat beberapa respon dari kawan-kawan, khususnya dari para pensiunan dan para adik-adik kita yang masih dinas. Bagaimana kan Aki itu atas perintah Pak Lalu Sudarmadi coba bahas di dalam aspek operasionalnya, begitu ya. Jadi karena apa? Karena memang kalau kecamatan dan desa itu adalah ujung tombaknya. Kalau di situ tidak berhasil ya apa artinya kebijakan di atas yang begitu hebat, kan begitu. Nah sekarang begini, ada beberapa masukan. Hari ini tadinya Aki akan membahas kreativitas dan inovasi, tapi sebelum itu ternyata ada beberapa masukan. Yang pertama biasa dari kawan kita kesepuhan juga ya, yaitu Kang Dede Rusyono dari Kabupaten Kuningan. Beliau menceritakan bahwa di dalam genting itu, gerakan orang tua asuh stunting itu ada pola asuh, Ki. Jangan lupa. Nah, pola asuh yang dianggap oleh genting sekarang itu kelihatannya hasilnya sangat minim. Bahkan di beberapa daerah ada yang nol. Begitu beliau berbicara. Bagaimana kalau pola ini, jangan malu-malu lah, jangan takut-takut lah. Ya, atau kita kembangkan. Tapi dasarnya dulu pernah kita melakukan GN otak. Oh iya betul. GN otak itu Gerakan Nasional Orang Tua Asuh. Jadi semua diajak oleh pimpinan, oleh semua pihak untuk mengajak menjadi orang tua asuh. Orang tua asuh bukan hanya untuk kesehatan, untuk stunting, tapi juga untuk pendidikan dan lain sebagainya. Itu hebat. Nuhun Kang Derus ya, karena kita tidak bisa bercerita. Dan yang dulu itu adalah tidak semuanya jelek, terutama konsep-konsepnya. Bagus, kalau kita masukkan aja di dalam dongeng ini, mudah-mudahan kedengaran oleh para pihak kita yang ada di atas. Itu yang pertama. Yang kedua dari Cep Najil. Cep Najil ini kan TPD senior, mudah-mudahan sekarang P3K. Beliau itu berada di Kabupaten Sumedang. Pantes lah Cep, kalau nyalon jadi Bupati Sumedang, hanya kau nggak punya duit. Ki, advokasi itu sekarang agak berbeda, kata Cep Najil, dengan zaman Aki. Aki itu menceritakan apa adanya dan kekurangan serta keburukan, kejelekan lapangan, bukan kebagusan, kepada gubernur. Akhirnya gubernur Kang Aher mengeluarkan kebijakan kekurangan tenaga dan hasilnya adalah TPD beribu-ribu. Aduh, betul juga. Jadi yang kedua tadi GN otak contohnya dari Kang Derus, sedangkan dari Cep Najil itu adalah advokasi. Kalau sekarang katanya advokasi itu diambil dari aplikasi-aplikasi. Yang aplikasi itu juga belum tentu semuanya sesuai dengan kondisi lapangan. Wah. Bagus ini masukannya. Ya, Cep, kapan ngirim tahu ke Aki? Wis, si Aki masukkan hayang dikirim tahu Sumedang wae ya. Padahal Aki juga kan punya rumah di Sumedang. Punya rumah tuh rumah anak. Terima kasih Cep masukannya ya Cep. Jadi teruskanlah perjuangan kita, betul bahwa
kita itu harus apa adanya lapangan kita ceritakan. Yang takutkan adalah aplikasi sekarang ini agak sedikit menceng-menceng gitu. Itu dari Cep Najil. Kemudian dari kesepuhan kita, Pak Yusar yang sekarang bermukim di Bogor. Ini orang Aceh ya Pak Yusar. Ki, sebetulnya antara MBG, makanan bergizi gratis, itu adalah gabungan apa? Gabungan dari UPGK dan stunting. Oh benar juga ya, benar juga. Nah karena itu kita pakai pola-pola itu kemudian dikembangkan. Ya bagus juga Pak Yusar. Karena Pak Yusar itu mula-mulanya mengoreksi bahwa MBG itu bukan untuk stunting. Karena anak yang diberi makanan itu sudah di atas 6 tahun atau 7 tahun ke atas. Sudah di atas balita lah begitu. Tapi sekarang bahwa MBG itu menyasar kepada ibu hamil dan bayi. Jadi betul kata Pak Yusar. Ini gabungan antara peningkatan gizi dengan pengentasan stunting. Oke. Nah kalau begitu Aki menjadi ingat kepada filosofi yang suka Aki sampaikan yang selalu dipakai oleh Celin. Celin itu adalah ibu gelis kepala BKKBN Tasik dulu, kota Tasik. Si mincreng. Si Aki mah sok kalelewihan. Beliau selalu menanyakan, kalau lupa nanyakan lagi, yaitu konsep ketika Aki mau jadi sekda di Ciamis. Kata Aki bahwa filosofinya itu adalah seorang pegawai apalagi bawahan, pokoknya yang punya atasan, tapi mempunyai kewajiban kemana-mana itu, yaitu filosofinya kaluhur jujur ngabantu, kahanap cekas ngabina, kagigir ngais tarapti, keluar janglar motekar. Wah, oleh Celin itu di Pasundan Istri Tasikmalaya itu dipakai betul itu filosofi itu. Dan selalu disosialisasikan kepada ibu-ibu, baik ibu-ibu biasa, luar biasa, ibu-ibu masyarakat, ibu-ibu pejabat, dan seluruh organisasi itu suka disampaikan. Yaitu, Aki ulangi, kaluhur jujur ngabantu, kahanap cekas ngabina, kagligir nais narati, keluar janglar motekar. Kalau kita simpulkan itu sebetulnya. Yang pertama kita kaluhur jujur ngebantu. Tadi yang dibahas oleh kita dengan Cep Najil itu. Yaitu tidak boleh ada angka-angka yang tidak jujur. Begitu. Itu kata Cep Najil. Jadi yang sebenarnya yang jujur. Sampaikan supaya tidak salah mengambil kebijakan. Ya, jadi poksang lah jika Kang Dedi gitu. Namun miskin, sangsara, nu nyinyir gitu ya. Kang Dedi Mulyadi itu Pak ya. Sekarang rame lagi itu ya. Nah, yang kedua kahana cekas ngabina. Ini yang disebut cekas ngabina itu adalah KIE. KIE, pembinaan. Sekarang banyak orang. Nah, orang lain cekas ngabinanya adalah mensos dengan bansos. Ada PKH, ya, ada makanan sandang, pangan, beras, itu bantuan dari Menteri Sosial. Kalau dari kita apa? Dari kita itu adalah pemahaman, pemikiran, perubahan sikap. Ini yang harus dilakukan. Ya kalau terlalu banyak aplikasi, tidak keburu kayaknya. Ini benar, Chef. Benar, ini diskusi ini Aki jadi ingat kepada itu. Kagigir ngais tarapti siapa? Nah ini yang kata Pak Menteri Dir RDP itu dia cerita bahwa Kagigir itu adalah Menteri Keuangan, BPS, ya, dan seluruh menteri-menteri yang terkait. Nah, dan yang keempatnya adalah keluar janggal motekar. Jadi kita harus benar-benar memadukan program, ya. Lah jadi kembali Badan Koordinasi. Itu jangan hilang rohnya. Walaupun sekarang Badan Kependudukan nggak apa-apa itu sebuah nama saja. Tapi kita tangkap sehingga kata Cep Najil itu rohnya itu tidak ketangkap karena memang kita selalu berpikir pada teoritis yang terombang-ambing.
sedikit ganti corak, sedikit ganti inovasi. Bahkan Aki terus terang saja nih, terus terang sudah ngobrol lagi dengan berapa? Dengan kakek-kakek dan nenek-nenek sisa-sisa laskar perang Vietnam, yaitu para penyuluh pertanian, peternakan, ya, penyuluh kesehatan yang masih hidup, yang seumur dengan Aki. Mereka juga menceritakan bahwa inovasi-inovasi sekarang itu sebetulnya hanya bersifat teknologi dan materi. Materi juga enggak, kalau pertanian enggak, malah materi sekarang banyak yang turun. Besok kita ceritakan apa yang dimaksud dengan teman-teman kita itu. Jadi sekali lagi malam ini sok kembali lagi kepada konsep kaluhur jujur ngebantu, kahanap cekas ngabina, kaluar jangran motera, kagigir ngaistarapti. Itu adalah konsep Aki yang paling dimanfaatkan oleh Ce Elin dari Garut. Dari Tasik. Pak Celin, udah lama ya kita nggak ketemu. Insya Allah lah Celin sehat-sehat selalu. Chef Najil, Kang Dederus, Pak Yusar sehat selalu ya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.